Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam mengerjakan tugas dari Bapak Guru, anak-anak tetap semangat dan bahagia. Bapak Ibu yang mendampingi putra-putrinya, saya berharap betul-betul putra-putrinya dipantau, didampingi, diarahkan sehingga dalam mengerjakan tugas anak-anak tetap semangat dan bahagia. Anak-anakku yang saya cintai, materi hari ini adalah sejarah Nabi atau ringkasan Nurul Yakin, kitabnya seperti ini. Sebelum Bapak memulai pelajaran, mari bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang di rumah, tolong disimak betul kitabnya, itu halaman 12, berjudul tentang Rasulullah diutus dengan membawa kebenaran dan keadilan. Kalau di nomornya itu Tuan. Nah, ini nomor 6. Bapak akan membacakan, tolong betul-betul disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah diutus dengan membawa kebenaran dan keadilan. 1. Suatu ketika Rasulullah berdiri dalam perang Badar dengan membawa tongkat. Dilihatnya Sa'ad bin Waziyah keluar dari barisan. Kemudian dipukullah perutnya dengan tongkat tadi sambil berkata, "Lapanglah hai Sa'ad." Ia berkata, "Tuan telah menyakiti aku hai Rasulullah, padahal Tuan diutus membawa kebenaran dan keadilan. Karena itu diizinkanlah saya untuk membalas dari Tuan." Rasulullah membuka perutnya seraya berkata, balaslah hai Sa'ad." Tetapi Sa'ad memeluk sambil mencium perutnya. Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa engkau berbuat demikian Sa'ad?" Ia menjawab, "Hai Rasulullah, saya ingin agar akhir hidup saya kulit saya dapat bertemu dengan kulit Tuhan." Setelah itu beliau mendoakan kebaikan kepadanya. Yang tebusan tawaran Badar. 2. Bermusyawarahlah Rasulullah dengan beberapa sahabatnya tentang apa yang harus diperbuat terhadap tawanan-tawanan dalam perang Badar. Maka Umar memberi petunjuk agar tawanan-tawanan tersebut dibunuh saja. Sedang Abu Bakar mengusulkan pula supaya tawanan-tawanan itu dibiarkan hidup saja, tetapi harus diambil tebusannya untuk memperkuat orang-orang Islam menghadapi orang-orang musyrik. Yang 3, Rasulullah menyetujui pendapat Abu Bakar dan memerintahkan agar tidak melepaskan seseorang tawanan kecuali dengan tebusan. Adapun jumlah tebusan itu dari 1.000 sampai dengan 4.000 dirham. 4. Adapun bagi tawanan yang miskin tetapi dapat membaca dan menulis, oleh Rasulullah disuruh mengajar 10 anak yang Islam, anak orang Islam Madinah. Demikian itu sebagai tebusannya. Yang ketujuh, bab yang ketujuh tentang beberapa syariat, peraturan-peraturan agama Islam. Berpindah kiblat, puasa bulan Ramadan, zakat fitrah, zakat harta benda, dan sembahyang 2 hari raya. 1. Dalam tahun kedua Hijrah,
berpindahlah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sesudah 16 bulan lamanya orang-orang Islam bersembahyang yang menghadap ke Baitul Maqdis. Kedua, dalam bulan Sa'ban Tuhan mengharuskan kepada tiap-tiap orang Islam supaya berpuasa pada bulan Ramadan, agar orang yang berpuasa itu dapat merasakan tidak enaknya lapar dan haus. Dengan demikian akan menjadi halus jiwanya dan baik budi pekertinya, hingga dengan mudah ia memberikan sedekahnya. 3. Dalam tahun itu juga Allah mengharuskan zakat fitrah karena belas kasihan pada orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang lemah, juga untuk mencukupi kebutuhan serta untuk menggembirakan mereka. 4. Yang terakhir yang keempat, dalam tahun itu juga Allah mengharuskan mengeluarkan zakat harta benda dan diberikannya kepada 8 macam golongan, agar tetaplah mencintai antara orang-orang kaya dan orang fakir, hingga dengan demikian akan timbul tolong-menolong dan bantu-membantu sesamanya, yang kemudian akan terjaminlah keamanan dan ketentraman. Yang kelima atau yang terakhir, dalam tahun itu pula disunahkanlah sembahyang 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Kurban atau Idul Adha, agar segenap penduduk satu kata dan dapat berkumpul menjadi satu pada hari raya itu. Anak-anakku yang di rumah, mungkin itu yang bisa Bapak bacakan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa anak-anak di rumah tugasnya ditulis. Tulisannya yang besar, yang besar ini yang ditulis. Yang kecil tidak usah. Nah, ini yang ditulis yang besar. Bab 6 sama bab 7. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.